Sunan Muria adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan ajaran Islam. Selain menggunakan wayang, anggota termuda Wali Songo ini diketahui memiliki sejumlah metode dalam mendakwahkan Islam. Sunan Muria mampu mengakulturasi budaya Jawa dan Islam saat berdakwah di daerah sekitar Gunung Muria. Beliau merupakan putra dari Raden Said atau Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishak, yang juga keturunan Sultan Malikusaleh Kesultanan Samudera Pasai dari jalur ibu Sultanah Pasai. Sunan Muria, lahir dengan nama Raden Umar Said, tapi beberapa riwayat mengatakan bahwa beliau juga sering dipanggil Prawoto. Silsilah Raden Umar Said atau Sunan Muria keturunan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Selain dikenal sebagai anggota Wali Songo termuda, Sunan Muria juga merupakan tokoh penting dalam kerajaan Demak. Ketika beranjak dewasa, ia berguru kepada Ki Ageng Ngerang bersama Sunan Kudus dan Adipati Pathak. Sunan Muria menikahi 2 wanita, yaitu dengan Dewi Sujina putri Sunan Ngudung atau Sayyid Usman Haji, yang juga adik dari Sunan Kudus, yang dikaruniai seorang putra bernama Raden Saridin atau Syekh Jangkung atau Waliullah Sunan Lando, dan Sunan Muria menikahi Dewi Roroyono, putri Ki Ageng Ngerang seorang ulama yang terkenal di Juwana yang mempunyai kesaktian tinggi. Beliau dikaruniai 3 orang anak Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, Pangeran Santri. Dan salah satu putra Sunan Muria yang terkenal ialah Panembahan Pangulu Pangeran Jogodipo, yang makamnya berada satu kompleks di Colo. Selain berdakwah agama Islam, Sunan Muria dikenal merakyat dengan mengajarkan mereka cara bercocok tanam, melaut, membuat kapal, dan berdagang. Cara bergaul Sunan Muria yang merakyat ini disebut sebagai tapangeli, yang berarti menghanyutkan diri. Dalam konteks ini, Sunan Muria menghanyutkan diri untuk berbaur dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang statusnya sebagai tokoh penting di kerajaan Demak. Sunan Muria memilih menetap di daerah puncak Gunung Muria yang bernama Desa Colo, dan dari tempat tinggalnya tersebut sebutan Sunan Muria muncul. Kedekatan dengan masyarakat jelata menjadikan Sunan Muria lebih toleran dalam menghadapi masalah-masalah. Sunan Muria selalu dimintai pendapat untuk berbagai macam masalah yang rumit, termasuk ketika terjadi konflik di dalam Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai tahun 1530 Masehi. Sunan Muria menjadi mediator yang memberikan solusi terbaik hingga akhirnya diterima oleh semua pihak. Karena kebijakannya, Sunan Muria dihormati oleh semua kalangan masyarakat. Selain berdakwah di daerah Gunung Muria, Sunan Muria juga memperluas dakwahnya di berbagai wilayah, seperti Kudus, Juwana, dan Tayu. Dalam berdakwah, Sunan Muria harus naik turun gunung yang tingginya sekitar 750 meter. Beliau berdakwah menggunakan sarana kesenian seperti ayahnya, Sunan Kalijaga. Sunan Muria mengajarkan kebaikan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui media gamelan, tembang, dan wayang. Sunan Muria kerap menggelar pertunjukan wayang gubahan ayahnya, seperti Dewa Ruci, Dewa Srani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, Semar Ambarang, dan sebagainya. Selain itu, Sunan Muria juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti hidup sederhana, kedermawanan, dan bijaksana kepada masyarakat. Sunan Muria juga memasukkan ajaran Islam dalam budaya Jawa. Cara berdakwah seperti yang dilakukan Sunan Muria karena mayoritas masyarakat masih menganut ajaran Hindu-Buddha, dan berbagai budaya peninggalan Hindu-Buddha dimodifikasi dengan pendekatan ajaran Islam. Salah satu contohnya yakni tradisi sesajen. Sesajen awalnya merupakan ritual persembahan makanan untuk para leluhur. Persembahan tersebut kemudian diubah, makanannya tidak lagi diperuntukkan sesajen, tapi justru untuk masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Jika ada yang mengadakan suatu acara, maka warga sekitar akan diundang untuk mengirim doa kepada leluhur atau orang yang sudah meninggal, dengan doa-doa Islam di rumah Sohibul Hajat. Setelah doa selesai, masyarakat yang hadir akan disuguhi makanan sebagai bentuk terima kasih. Tradisi yang kemudian dikenal sebagai bancaan atau kenduri atau kondangan ini masih bertahan sampai saat ini. Sunan Muria juga mengikuti cara Wali Songo sebelumnya, yaitu menciptakan sajak dalam berbagai tembang yang sudah ada dalam masyarakat. Sunan Muria juga mengembangkan penulisan tembang cilik atau sekar alit, jenis sinom dan kinanti. Tembang tersebut masih populer hingga sekarang di kalangan masyarakat Jawa. Tembang kinanti memiliki makna kasih sayang orang tua terhadap anak. Sedangkan, tembang sinom berisi petua untuk para remaja. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih menjunjung tinggi toleransi terhadap tradisi Jawa yang sudah ada dengan memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan di pusat kerajaan Demak. Beliau sering memberikan kursus atau keterampilan untuk para pelaut,
nelayan, pedagang, dan rakyat jelata, yang notabene-nya adalah pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama. Dengan adanya kursus maka Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Pada zaman itu, masyarakat Jawa sangat kuat menjalankan tradisi sehingga Islam butuh waktu agar diterima masyarakat. Sunan Muria melakukan akulturasi antara budaya Jawa dan budaya Islam dengan tidak mengurangi nilai luhur dari budaya yang sudah ada. Sunan Muria merupakan wali Songo yang sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, Sunan Muria mengajarkan masyarakat untuk merawat atau merawat bumi. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di atas puncak Gunung Muria. Makam Sunan Muria berada di sebelah barat dari bangunan masjid. Bangunan cungkup Sunan Muria memiliki konstruksi kayu berupa atap joglo 2 susun dan atap ditutup dengan sirap. Dinding cungkup berupa tumpukan bata yang dilapisi semen. Selain makam Sunan Muria terdapat makam lain yang berada di dalam cungkup, yaitu makam Dewi Sujinah yang merupakan istri pertama Sunan Muria. Makam Sunan Muria terdapat di dalam kamar atau bilik yang berpintu. Dinding makamnya dibuat dari batu kapur yang berhias panel-panel, sedangkan pintunya berupa kayu yang diukir dengan ragam hias yang sangat indah, dan di sekitar makamnya, ada 17 makam prajurit dan abdi dalam yang dipercaya sebagai pengawalnya. Di bagian timurnya terdapat makam dari putri Sunan Muria yang bernama Raden Ayu Nasiki. Sedangkan, pada bagian selatan mihrab terdapat makam dari Panembahan Pengulu Jogodipo, putra Sunan Muria. Sunan Muria juga meninggalkan beberapa peninggalan benda maupun tradisi yang berunsur Islam, sampai sekarang masih dianggap keramat oleh sebagian besar masyarakat. Benda-benda maupun tradisi tersebut mempunyai mitos sehingga mereka kerap merawatnya dengan sakral. Beberapa peninggalan beliau adalah 1. Guyang cekatak atau ritual memandikan pelana kuda, yang sering digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria dalam meminta hujan saat terjadi kekeringan. Ritual ini biasa dilakukan pada hari Jumat Wage di musim kemarau, sekitar bulan Agustus-September. Guyang cekatak digelar dari komplek Masjid Muria sampai mata air Sendang Rejoso. Hujan yang diminta dalam ritual ini bertujuan agar air dari Sendang Rejoso ini tidak kering. Di sini pelana kuda dicuci dan kemudian dipercikkan ke warga yang selanjutnya berdoa dan sholat meminta hujan. Ritual diakhiri dengan makan bersama berupa sayuran, opor, gulai kambing dan dawet. 2. Bulusan dan kayu adem jati. Pada saat Sunan Muria masih hidup, beliau memiliki seekor kura-kura kecil atau bulus yang dipercaya sebagai jelmaan manusia. Ada juga pohon dengan nama kayu adem jati yang dikeramatkan. Dikabarkan bahwa kedua benda ini pernah hilang dan kembali lagi tepat pada kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 3. Pohon jati keramat Masin. Pohon ini telah berusia ratusan tahun, hidup sejak zaman Sunan Muria masih ada. Tak seorang pun berani menebangnya karena ditakutkan akan mendapat sial. Masyarakat sekitar percaya bahwa di pohon ini terdapat penunggu yang tidak bisa diganggu. 4. Situs air Gentong Keramat. Situs air ini terletak di dekat pemakaman Sunan Muria, di Gunung Muria. Biasanya para peziarah ditawari untuk membawa air dari gentong tersebut yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. 5. Buah Parijoto yang menjadi salah satu oleh-oleh khas jika berziarah ke makam Sunan Muria. Konon, buah ini sudah dikonsumsi sejak Sunan Muria masih hidup. Bahkan Sunan Muria menganjurkan agar wanita hamil memakan buah Parijoto. Dengan memakan buah itu, diharapkan bayi yang lahir jika laki-laki akan berparas tampan, dan jika perempuan berparas cantik. Seiring perkembangan zaman, semakin terungkap bahwa buah Parijoto memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan. 6. Tembang Macapat Sinom Parijoto yang merupakan salah satu bentuk kesusastraan Jawa yang syair atau lagu. Tembang Macapat biasanya melambangkan perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga menghembuskan nafas terakhir. Tembang Macapat Sinom Parijoto ini merupakan tembang ciptaan Sunan Muria yang memiliki makna yang sangat mendalam. Sama seperti buah Parijoto, tembang Macapat ini juga dianjurkan untuk diperdengarkan kepada wanita yang sedang hamil, dan yang sulit mendapat momongan. 7. Buka luhur merupakan tradisi melepas kelambu atau kain mori putih di makam. Kabupaten Kudus buka luhur tidak hanya diselenggarakan di makam Sunan Kudus, melainkan juga di makam Sunan Muria. Buka luhur di makam Sunan Muria diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Hail tahun meninggal Sunan Muria, yakni pada 15 Muharram atau 15 Suro. Bentuk bangunan masjid yang ada di komplek ini sudah tidak seperti bentuk aslinya, ini dikarenakan terjadi perbaikan total pada bangunan masjid pada 1980. Masjid ini terdiri dari bangunan utama dan serambi. Adapun serambi merupakan bangunan semi terbuka yang mempunyai atap limasan.
Sedangkan di ruang bangunan utama terdapat 4 tiang utama yang terbuat dari beton yang dilapisi papan kayu berukir dan dipenuhi oleh peralatan masa kini. Bila dilihat dari luar, bangunan masjid tidak nampak karena tertutup oleh serambi dan bangunan penunjang fasilitas lain yang dibuat berlantai 2. Tapi beberapa bagiannya masih dipertahankan sampai saat ini. Salah satu bagian yang dipertahankan adalah tempat imam yang menjorok ke dalam, dan benda lain yang dipertahankan keasliannya yakni beduk yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran naga serta ayam jantan. Masjid Sunan Muria terletak di puncak Gunung Muria di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Sampai saat ini, masih banyak peziarah yang datang ke makam Sunan Muria. Meskipun untuk mencapai makam ini mereka harus menaiki anak tangga yang tinggi, namun tak menyurutkan jumlah peziarah yang datang setiap tahunnya. Hal ini memiliki makna bahwa umat Islam harus mementingkan kepentingan akhirat daripada duniawi.